sekali sebenarnya mendapat kunjungan kalian seperti ini. Karena sebenarnya saya tahu sekali bahwa masyarakat Jakarta setelah adanya terjadi perubahan di RUPS kemarin terhadap jajaran eksekutif Ancol ini, banyak harapan-harapan baru yang diminta oleh masyarakat Jakarta dan masyarakat Indonesia khususnya. Nah, yang menarik dalam hal ini adalah Pak Gubernur DKI Jakarta berpesan kepada saya secara pribadi bahwa tolong bawa Ancol ini ke tempat yang lebih baik. Tolong modernize Ancol ini. Tolong lakukan beautifikasi sehingga Ancol ini menjadi suatu tempat yang masih tetap relevan bagi masyarakat Jakarta. Dan sebenarnya seperti Pembangunan Jaya sebagai salah satu pemegang saham dari Ancol ini juga berpesan kepada saya, spesifik dia katakan bahwasanya dalam hal ini Pak Trisna, Presiden Direktur Pembangunan Jaya mengatakan, Ian, kita titipkan kamu Ancol supaya kamu bisa memberikan suatu fondasi baru bagi Ancol ini supaya tetap relevan 50 tahun sampai 100 tahun ke depan. Ini sebenarnya bukan suatu pekerjaan yang mudah bagi kami untuk membuat Ancol ini tetap relevan di kemudian hari. Kenapa? Karena memang secara fundamental visitor atau pengunjung punya behavior itu sudah berubah. Mereka tuh tidak lagi hanya sekedar untuk berkunjung. Mereka itu sudah lebih menilai kepada experience, connection, dan value-value yang bisa ditawarkan oleh leisure ecosystem. Nah, selama ini memang Ancol itu terus-menerus berusaha sedemikian rupa untuk meningkatkan jumlah pengunjung. Tetapi sebenarnya secara ekspektasi dari masyarakat Jakarta, sebenarnya meningkatkan jumlah pengunjung aja itu bukan suatu solusi bagi kami saat ini. Tetapi masyarakat Jakarta lebih mencari experience apa sih sebenarnya yang ada di Ancol ini sehingga mereka mau kembali lagi ke Ancol. Mereka pengen tahu sebenarnya kalau dia mau spend waktunya di sini dengan keluarganya, dengan orang-orang terkasihnya, atau dengan teman dekatnya di Ancol ini, apa aja sih yang perlu dia expect ada di Ancol ini, termasuk value apa yang bisa ditawarkan oleh Ancol. Nah, dalam hal ini seperti saya katakan tadi, bahwasanya experience, connection, dan value itu menjadi suatu fundamental yang cukup menarik bagi eksekutif Ancol saat ini untuk bisa bertransformasi. Saya katakan bahwasanya dengan adanya dasar pengetahuan kami terhadap itu, maka kami bersepakat di eksekutif kami bahwasanya Ancol ke depan harus bertransformasi menjadi integrated experience driven ecosystem. Jadi kita akan membawa itu menjadi end-to-end visitor experience journey di dalam Ancol sendiri. Nah, supaya supaya itu bisa terjadi, bisa diimplementasikan dengan baik, maka sebenarnya kita ada 4 hal yang perlu kami bawa dalam hal ini. Pertama adalah kita dalam waktu dekat akan meningkatkan yang namanya itu value per visitornya. Jadi selama ini kita tuh hanya sekedar untuk meningkatkan bagaimana sih jumlah pengunjung hari ini, bagaimana kita tingkatkan pengunjung hari ini. Kami udah nggak begitu lagi approach-nya nanti ke depan ini. Bahwa kami lebih mementingkan sebenarnya value apa yang bisa dibeli oleh visitor kami di Ancol ini. Jadi bukan hanya sekedar untuk datang, untuk hal-hal tertentu melihat-lihat, tapi dia mempunyai suatu itinerary. Mereka mempunyai suatu agenda apa yang mau mereka lakukan di Ancol ini. Dan itu adalah harapan kami dalam rangka kami menjual value Ancol itu ke depan. Yang kedua adalah di Ancol ini sebesar 553 hektar yang saat ini Ancol miliki, aset dan ekosistemnya belum teroptimize dengan optimum. Sehingga kita mempunyai suatu buah komitmen bahwa dalam waktu dekat, minimumnya sekitar 1 tahun, 2 tahun ke depan, bahwa aset dan ekosistem yang belum optimum itu akan kami optimasi dengan sangat-sangat kuat. Dan yang ketiga adalah, yang menarik di sini adalah bahwa data itu belum secara maksimum dipakai sebagai landasan decision making. Sebagai salah satu contoh adalah umpamanya kita mau menampilkan suatu buah event di sini, event band, disco, atau kita melakukan kembang api ataupun apapun juga yang kita lakukan di sini. Kita biasanya berlandaskan bahwasanya tahun lalu itu pada hari-hari segini event ini sangat berhasil.
Tetapi ke depan kami nggak melakukan seperti itu lagi. Kita mempunyai suatu data bahwasanya berapa visitor sih yang datang pada saat kemarin, tanggal berapa sih, trendingnya gimana, forecastingnya gimana. Dan kami memutuskan bahwa setiap event, setiap hal-hal yang akan kami decide untuk supaya ini bisa dilakukan, semuanya berlandaskan data. Jadi kami melakukan suatu namanya decision based data. Dan yang keempat adalah, yang terpenting adalah kami lebih mengencourage bahwasanya ke depan kami akan membuka seluas-luasnya strategic partnership kami dengan partner-partner yang ada di dalam domestik, lokal maupun global punya partner. Untuk sama-sama kita meleverage kemampuan mereka agar Ancol ini lebih berkompetitif, lebih bisa berkompetisi dalam jangka waktu panjang. Nah, strategik itu bukan hanya bisa, itu kan hanya baik sebagai suatu strategic plan. Nah, supaya ini bisa implementasi dengan baik, tentu kami mempunyai suatu pendekatan yang unik. Kami menyadari bahwa people, culture, dan disiplin untuk mengeksekusi itu perlu kembali diperkuat. Sebagai salah satu contoh adalah kami sekarang ini sudah lebih meleverage kemampuan people kami yang ada dalam sini supaya knowledge mereka tetap relevan. Kami akan mentrain mereka, empower mereka dengan pengetahuan yang baru berkaitan dengan rekreasi, berkaitan dengan properti, dan juga berkaitan dengan bagaimana mereka mengelola ekosistem dari leisure destination seperti ini. Dan culture Ancol bertekad sebenarnya bukan hanya sekedar culture yang hanya sekedar diomong-omongin, tapi kami lebih kepada culture on purpose. Bahwasanya purpose kami di sini adalah service purpose, dan kita I'm with you, artinya Ancol itu insan Ancol itu selalu berkomitmen bahwa dia I'm with you, with visitor, dan kita akan provide the best for our visitor. Dan yang ketiga adalah disiplin to execute. Disiplin to execute bahwasanya saat ini kita lebih terschedule. Apa-apa yang akan kita provide, apa-apa yang kita akan lakukan, termasuk dengan plan-plan kami daily itu lebih terukur. Sehingga dengan adanya kita punya culture, people, dan disiplin to execute, itu saya percaya semangat yang ada di Ancol ini, insan Ancol, bahwa kita bisa lebih berkomitmen untuk mendeliver Ancol yang lebih baik, berkontribusi kepada masyarakat Jakarta, dan kita bisa lebih baik kepada pemegang saham, tentu saja yang terbaik buat kota Jakarta. Kecepatan informasi dan akurasi data adalah komitmen kami. Satu langkah lebih dekat, satu langkah lebih terpercaya. Saksikan Kompas Petang di Kompas TV, channel 11 di televisi Anda.